Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, Temunggul sangat berharap kepada Ratri sampai ia tidak bisa tidur memikirkan isi hatinya yang sebelumnya tidak dijawab. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Namun hari itu Bramanti tampak agak lain dari kebiasaannya sehari-hari. Wajahnya nampak murung, dan kerjanya pun agak lebih lambat. Setiap kali ia berhenti dan merenung, memandang ke kejauhan. Apalagi kemudian disadarinya bahwa ia sedang menggenggam tangkai sapu lidi, maka segera ia melakukan tugasnya pula. Ternyata Bramanti masih merasa terganggu oleh cerita ayah Ratri tentang ayahnya, tentang ibunya dan tentang Demang Candi Sari yang lama, ayah Panggiring. Pengertiannya yang pendek tentang keluarganya itu telah membuatnya mereka-reka. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tetapi sudah tentu ia tidak akan sampai hati bertanya kepada ibunya. Sebab dengan demikian ia pasti akan melukai hatinya. Karena itu maka disimpan sajalah pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya, sampai pada suatu saat ia mendengar dari siapapun juga. Karena keadaannya kini masih belum memungkinkan untuk mencari kelanjutan dan permulaan dari cerita ayah Ratri tentang keluarganya itu. Demikian besar pengaruh cerita itu di hatinya, sehingga ia kehilangan segala macam gairah. Ia sama sekali tidak mempunyai selera untuk makan. Meskipun demikian ia tidak mau membuat ibunya menjadi bertanya-tanya. Dipaksanya juga untuk menyuapi mulutnya pada waktu makan. Namun sebagai seorang ibu, ternyata perempuan tua itu merasakan sesuatu yang tidak wajar di dalam hati anaknya. Mula-mula ia menyangka bahwa Bramanti terlampau banyak bangun di malam hari, sehingga tubuhnya menjadi lemah. Tetapi ternyata ia keliru. Wajah yang muram dan sikap yang murung bukanlah sekadar akibat dari kurang tidur saja. Karena itu, maka ibunya pun mencoba bertanya kepada anak muda itu sehabis makan, "Apakah kau sakit, Bramanti?" Bramanti menggelengkan kepalanya sambil menyahut, "Sama sekali tidak, Ibu." "Kenapa? Apakah wajahku pucat seperti orang sakit? Kau tampak murung dan muram seharian ini." Bramanti tersenyum. Jawabnya, "Aku kurang tidur semalam, Ibu. Aku menganyam keranjang. Tanpa aku sadari ternyata hari hampir pagi." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak mempercayainya sepenuhnya, namun orang tua itu tidak bertanya lagi kepada anaknya. Sejenak kemudian Bramantilah yang berbicara, "Karena itu, aku akan beristirahat. Kalau mungkin aku akan tidur di kandang, supaya aku dapat menjadi segar lagi." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tidurlah." Bramanti pun kemudian pergi ke kandang di halaman rumahnya. Segera ia membaringkan dirinya di atas setumpuk jerami. Namun ternyata ia sama sekali tidak tidur. Sambil mengejap-ngejapkan matanya, ia merenungi dirinya sendiri dan seluruh keluarganya. Tetapi ia tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Namun kadang-kadang terbersit pula pertanyaan di dalam dirinya, di manakah sekarang Kakang Panggiring itu? Bramanti sendiri tidak mengerti, kenapa ia mengharap bahwa kakak seibunya itu untuk seterusnya tidak akan pulang kembali ke Kademangan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia bergumam, "Aku kurang mengenalnya dari dekat, sebab sejak aku mulai menyadari keadaanku, Kakang Panggiring telah pergi." Untuk selanjutnya, Bramanti berusaha meletakkan persoalan itu dari pikirannya. Ia ingin melupakan semuanya. Sekarang, katanya di dalam hati, "Bagaimana aku mengatasi persoalan sendiri?" Bramanti terkejut ketika ia melihat sebuah kepala tersembul dari bilik dinding kandangnya yang kosong. Sambil bangkit Bramanti itu bergumam, Kau membuat aku terkejut, Panjang." Panjang tersenyum, jawabnya, "Benar juga kata Temunggul. Kau benar-benar anak cengeng yang mudah terkejut dan mudah merengek." Bramanti tersenyum, katanya, "Masuklah, gatal." Sahut Panjang, "Tidak, kandang ini sudah lama sekali tidak dipergunakan. Apalagi sejak aku perbaiki, aku timbun jerami yang bersih di dalamnya, dan aku selalu tidur di kandang ini. Siang dan malam, hanya dalam keadaan khusus saja aku tidur di dalam rumah." Panjang pun kemudian melangkah masuk dan duduk di samping Bramanti. "Kau semalam tidak pergi ke Kademangan, Bramanti.
Ada apa di Kademangan? Ia bertanya. Banyak orang yang datang ke Kademangan semalam, termasuk aku dan kawan-kawan anggota pengawal. Temunggul juga pergi ke Kademangan. Kapan ia pulang? Hampir tengah malam. Sendiri, Panjang menggelengkan kepalanya. Tidak, ia mengantar Ayah Ratri lebih dahulu, karena Ayah Ratri juga berada di Kademangan. Kenapa kalian berkumpul? Apa akan ada penerimaan anggota baru lagi? Apakah kau berhasrat untuk menjadi anggota pengawal? Bramanti menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku dapat melampaui pendadaran yang begitu berat? Apalagi untuk berkelahi melawan harimau. Panjang tidak segera menjawab. Dipandangnya saja wajah Bramanti hingga sesaat lamanya. Setiap ia teringat kepada sepasang harimau itu, maka ia selalu disentuh oleh perasaan aneh terhadap Bramanti. Namun ia tidak dapat memaksanya untuk menyebut dirinya sebagai seorang penyelamat dan penolong. Panjang itu mengangkat kepalanya ketika ia mendengar Bramanti bertanya, "Kenapa kalian berkumpul di Kademangan semalam?" "Ada seseorang yang kami temui." "Siapa?" "Seorang yang termasuk tetua Kademangan ini. Sudah beberapa tahun ia merantau. Kini ia kembali. Karena itulah, maka kami telah menerimanya di Pendapa Kademangan. Kami ingin mendengar cerita atau setidak-tidaknya yang sudah ditempuhnya. Cerita itu pasti menarik. Tetapi siapakah orang itu? Mungkin aku telah mengenalnya atau setidak-tidaknya mengenal namanya." Kau tentu sudah mengenalnya. Namanya Tambi, Ki Tambi." "Oh," Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku sudah mengenalnya. Ia termasuk orang dekat dengan keluarga kamu." "Ya, ia pun mengatakannya. Kemana Ki Tambi selama ini merantau? Ia telah menjelajahi pulau ini dari ujung sampai ke ujung. Ia telah sampai ke ujung timur, Banyuwangi. Dan ia pun telah sampai ke ujung sebelah barat, Banten. Bukan main." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah yang menarik menurut ceritanya?" "Biasa, perjalanan, lapar, haus, perkelahian dan segala macam peristiwa." Panjang terdiam sejenak, lalu, "Apa? Ki Tambi ternyata telah bertemu dengan Panggiring." Berita itu benar-benar telah mengejutkan Bramanti. Sehingga kemudian dengan serta-merta ia bertanya, "Di mana Ki Tambi bertemu dengan Panggiring?" Panjang menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Ki Tambi tidak mau mengatakannya semalam. Ia ingin bertemu dengan ibumu lebih dahulu. Baru kemudian ia tidak akan merahasiakan lagi pertemuannya dengan Panggiring apabila tidak akan terjadi sesuatu atas keluargamu." Dada Bramanti menjadi kian berdebar-debar. Karena cerita tentang Panggiring itulah agahnya, maka semalam Ayah Ratri telah menyinggung-nyinggungnya pula. Tetapi apakah Ki Tambi sama sekali tidak mengatakan apapun tentang Kakang Panggiring? Sama sekali tidak. Bahkan atas pertanyaan Ki Demang pun Ki Tambi menggeleng. "Ia harus bertemu dengan ibumu lebih dahulu." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menenangkan hatinya yang tiba-tiba saja telah bergolak. Selama ini ia berusaha untuk menyingkirkan masalah Panggiring dari lingkungan keluarganya untuk diketemukan kembali. Bramanti menggelengkan kepalanya tanpa sesadarnya. Tiba-tiba ia berdesah di dalam hatinya. "Oh, ternyata aku pun adalah seorang yang tamak. Kenapa aku tidak menyukai Kakang Panggiring? Ia adalah saudara seibu, meskipun berbeda ayah. Agaknya aku sudah dipengaruhi oleh kebencian ayahku kepadanya. Sudah tentu bahwa kebencian ayah kepada Kakang Panggiring sedikit banyak dipengaruhi oleh hubungan keluarga di antara mereka. Kakang Panggiring adalah anak tirinya. Hari ini Ki Tambi pasti akan menemui ibumu. Dan kau akan mendengar berita tentang kakakmu. Mudah-mudahan berita itu menggembirakan keluargamu yang kini tinggal 3 orang itu." "Bukankah begitu?" Tiba-tiba Panjang berbicara memutus angan-angannya. "Mudah-mudahan," jawab Bramanti. Namun nada suaranya ternyata terlampau dalam. Kenapa kau?" Tiba-tiba Panjang bertanya. "Apakah kau menjadi bersedih? Seharusnya kau menjadi gembira, dan apalagi ibumu. Ibumu telah kehilangan kedua anak laki-lakinya. Kau ternyata kembali lebih dahulu dan agaknya Panggiring pun akan menyusul." "Ya, aku akan gembira sekali." Tetapi nada suaramu tidak mengatakan demikian. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. "Sudah tentu kami
Maksudku aku dan ibuku akan bergembira menerima kedatangannya. Tetapi secara jujur aku harus mengatakan bahwa hubungan yang mengikat antara kami berdua, aku dan Kakang Panggiring, sama sekali tidak terasa. Ya, Panggiring pergi terlampau lama, jauh lebih dahulu dari kau bukan? Itulah agaknya yang menyebabkan bahwa aku merasa seolah-olah itu tidak mempunyai seorang saudara. Panjang mengerutkan keningnya. Dari beberapa orang dan dari sekadar ingatan ia mengerti bahwa ayah Panggiring telah meninggal. Kemudian ibunya kawin lagi dengan ayah Bramanti. Ia mendengar rerasan beberapa orang tua-tua semalam bahwa ayah Bramanti itu seolah-olah telah mengusir anak tirinya. Tetapi apakah sebabnya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakannya dengan tepat. Ada yang mengatakan bahwa Panggiring memang anak bengal. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ayah Bramanti terlampau keras terhadap anak tirinya. Yang paling mengetahui adalah keluarganya sendiri, berkata Panjang di dalam hatinya. Terutama ibunya. Tetapi, berkata Panjang kemudian kepada Bramanti, kau akan segera mendengar kabar itu. Panjang terdiam sejenak, lalu, agaknya aku akan terlampau lama singgah di kandangmu. Aku harus pergi ke Kademangan. Aku tadi hanya singgah sebentar untuk memberitahukan kedatangan Ki Tambi kepadamu. Mungkin ibumu perlu kau beritahu sebelumnya, supaya ia dapat bersiap-siap menerima berita tentang anak sulungnya itu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih Panjang. Aku akan menyampaikannya kepada ibu, bahwa Ki Tambi akan menemuinya dan berbicara tentang Panggiring. Baiklah, sekarang aku minta diri. Aku akan pergi ke Kademangan. Para anggota pengawal harus berkumpul. Mungkin akan mendapat beberapa penjelasan dari Ki Demang. Atau mungkin ada keperluan lain. Terima kasih atas pemberitahuan itu Panjang. Jangan terlampau banyak berterima kasih. Sudah beberapa kali kau mengucapkannya. Mau tidak mau Bramanti pun tersenyum sambil berdiri. Diantarkannya tamunya sampai ke regol halaman. Tetapi ketika ia ingin mengatakan sesuatu, Panjang mendahuluinya, jangan berterima kasih lagi. Sekali lagi Bramanti tersenyum, tidak. Aku akan berpesan agar kau hati-hati di jalan. Kini Panjanglah yang tersenyum sambil melangkah pergi. Sepeninggalan Panjang, Bramanti kembali merenung. Ia masih berdiri di pintu regol. Berbagai masalah hilir mudik di dalam kepalanya. Dan setiap kali ia mencoba untuk mengerti tentang dirinya sendiri. Kenapa aku tidak menyukainya? Pertanyaan itu selalu datang mengetuk jantungnya. Aku telah membuat kesalahan. Aku tidak boleh membenci siapapun. Apalagi Kakang Panggiring. Ia adalah saudaraku seibu. Bramanti itu terkejut ketika ia tiba-tiba saja mendengar seseorang menyapanya. Siapakah yang kau tunggu Bramanti? Bramanti tergagap. Ketika ia mengangkat wajahnya hatinya menjadi berdebar-debar. Yang berdiri di hadapannya adalah Ratri. Begitu asyik ia tenggelam di dalam angan-angannya tentang Panggiring, sehingga ia tidak mengerti bahwa yang berhenti di depan regol itu adalah Ratri. Disangkanya orang-orang lewat seperti yang lain, tanpa memperhatikannya, dan bahkan tanpa menegurnya. Apabila ia mendahului menegur, orang-orang itu akan menjawab sekenanya. Tetapi kali ini yang lewat justru berhenti di depan regol itu adalah Ratri. Bramanti mencoba mengendalikan perasaannya. Semula ia tidak merasakan getaran yang aneh itu, apabila ia bertemu dengan gadis itu. Tetapi semakin lama, justru wajah itu semakin terukir di dinding hatinya. Dengan terbata-bata Bramanti bertanya, "Dari mana kau Ratri?" "Pertanyaanku belum kau jawab," sahut Ratri. "Siapakah yang kau tunggu?" Bramanti menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menunggu seseorang. Tidak ada seorang pun yang mengharapkanku menunggunya." Ratri berdesah, "Kau terlampau perasa Bramanti. Mungkin karena kau sudah terlampau lama meninggalkan Kademangan ini sehingga kau masih perlu menyesuaikan diri." Mungkin, Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, "Tetapi kemana kau akan pergi sekarang?" "Aku hanya berjalan-jalan saja." "Apakah kau tidak takut berjalan-jalan sendiri?" "Apa yang aku takutkan? Bukankah kau hampir saja dibawa oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagat?" Sekali lagi ia berdesah. "Menurut ayah," katanya selanjutnya, "hal itu tidak akan terulang lagi. Salah seorang dari mereka telah memberikan jaminan."
Dan Panembahan Sekar Jagat sendiri pasti tidak akan membenarkan sikap orang-orang itu. Apakah kau yakin? Tentu tidak, tetapi aku merasa cukup aman di siang hari. Sebab, kalau mereka akan datang dimanapun saja aku berada, tidak seorang pun yang akan dapat menghalangi maksud mereka selain membunuh diri. Ah, itu tidak perlu Ratri. Bukankah seorang telah menolongmu? Ya, Putut Sabuk Tampar, dari mana kau tahu? Setiap orang menceritakan, namun kemudian dengan tergesa-gesa Bramanti memindahkan persoalan. Tetapi, apakah kau mempunyai suatu keperluan? Tidak, sebenarnya aku ingin pergi ke Bendungan. Sudah lama aku tidak pergi ke sana. Tetapi seperti katamu, aku masih takut keluar dari pedukuhan ini meskipun di siang hari. Akhirnya aku berjalan saja menyusuri jalan ini. Bramanti menarik nafas. Tetapi, tiba-tiba Ratri melangkah maju. Aku dengar dari ayah apakah Panggiring juga akan kembali. Dada Bramanti berdesir. Sejenak ia tidak segera dapat menyahut, sehingga Ratri mengulangi pertanyaannya. Bramanti menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu Ratri. Yang aku ketahui, Kitambilah yang baru pulang. Itu pun aku hanya sekadar mendengar dari Panjang. Aku belum bertemu dengan Kitambi itu sendiri. Ayah sudah bertemu semalam di Kademangan. Tetapi Kitambi tidak mau mengatakan apapun tentang Panggiring sebelum ia bertemu dengan ibumu. Apakah ia sudah datang kemari? Belum, aku juga mengharapkannya. Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja ia berkata, "Ah, aku akan pulang." Begitu tergesa-gesa, apakah kau tidak singgah dahulu? Ratri menggelengkan kepalanya. Tetapi, berkata Bramanti kemudian, "Kenapa kau menaruh begitu besar perhatian kepada Kakang Panggiring?" Ratri mengerutkan keningnya, kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Ah, aku sama sekali tidak menaruh perhatian. Tetapi aku melihat kau berdiri di regol ini, aku teringat cerita ayah semalam, bahwa seseorang telah bercerita tentang Panggiring. Karena itu aku bertanya kepadamu sekarang." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Sayang, aku belum mengetahui cerita tentang Kakang Panggiring. Aku mendengar dari Panjang yang baru saja datang kemari." "Apakah Panjang lewat di jalan ini?" bertanya Ratri. "Baru saja. Apakah kau tidak melihat seseorang keluar dari halaman ini? Kalau yang baru saja keluar itu Temunggul, maka aku pasti menyangka bahwa kalian memang telah berjanji untuk datang kemari, karena begitu berurutan." "Ah," Ratri mengerutkan keningnya, "jangan kau sebut-sebut lagi hal itu Bramanti." Bramanti tersenyum. Katanya, "Kenapa? Bukankah semuanya sudah beres?" "Apa?" potong Ratri, "sekali lagi aku minta. Jangan kau sebut-sebut lagi hal itu. Bertanyalah tentang hal-hal yang lain. Tetapi jangan tentang hal itu. Kau membuat aku menjadi berdebar-debar demikian." "Maafkan Ratri, bukan maksudku. Aku hanya ingin bergurau saja." "Aku tahu, tetapi aku minta, jangan kau ulang lagi." "Baiklah, aku akan berusaha untuk tidak menyebutkannya lagi." "Terima kasih," sahut Ratri, yang kemudian katanya, "Aku akan meneruskan langkahku. Aku ingin mengunjungi kawan-kawan. Apakah kau tidak singgah dahulu?" Ratri termenung sejenak. Namun kemudian, "Terima kasih Bramanti. Lain kali." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia mempersilakan Ratri singgah selain adat kebiasaan. Tetapi ia mengharap Ratri itu menolaknya, karena apabila Temunggul melihatnya, atau siapapun yang akan menyampaikannya kepada Temunggul, maka ia akan menemui kesulitan. Ratri pun kemudian melangkah meninggalkannya. Ia berjalan searah dengan Panjang. Tetapi kemudian Ratri berbelok ke jalan sempit menuju ke rumah kawannya. Bramanti pun kemudian masuk ke halaman rumahnya. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya menuju ke kandang. Kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia duduk bersandar dinding. Sekilas terbayang seseorang yang telah begitu lama tidak dijumpainya. Kakaknya seibu tetapi tidak seayah. Dicobanya untuk mengingat-ingat kembali wajah itu. Wajah yang keras seperti batu-batu padas di pegunungan. Meskipun saat itu Panggiring masih kanak-kanak, tetapi sudah nampak pada sifat dan kebiasaannya bahwa ia adalah seorang yang keras hati. "Kakang Panggiring terlampau keras kepala," desis Bramanti. Dan itulah agahnya yang membuat ayah tidak begitu senang kepadanya.
Sama sekali bukan karena Kakang Panggiring itu anak tirinya. Ayah bukan orang yang sejahat itu, mengusirnya dan memukulinya. Tidak, semua itu karena kesalahan Kakang Panggiring sendiri. Ayah tidak pernah mengusirnya, tetapi Kakang Panggiring sendirilah yang pergi meninggalkan keluarga kami. Tetapi ingatan itu terlampau kabur di kepala Bramanti. Bagaimanapun juga, Bramanti tidak akan berpihak kepada Panggiring. Sebagai seorang anak laki-laki betapapun ia mengetahui kekurangan ayahnya, namun dalam persoalan ini ia tidak dapat memandanginya tanpa menyangkutkan diri sendiri. Apakah yang akan diberitakan oleh Ki Tambi itu tentang Kakang Panggiring? Pertanyaan itu selalu mengganggunya, sehingga karena itu, tiba-tiba ia bangkit dan melangkah keluar lagi dari dalam kandang. Aku harus memberitahukannya kepada ibu, supaya ibu tidak terkejut. Maka Bramanti itu pun kemudian mencari ibunya. Dan dikatakannya apa yang didengarnya tentang Ki Tambi itu. Wajah ibunya yang sudah berkerut-kerut karena umurnya itu pun menjadi semakin berkerut-kerut. Di mata orang tua itu, tiba-tiba mengambang setitik air. Apakah yang akan dikatakannya tentang kakakmu? Bramanti menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti ibu. Apakah ia akan pulang juga? Entahlah Bu, jawab Bramanti. Ibunya pun kemudian terdiam. Tetapi tatapan matanya kemudian menembus daun pintu yang tidak tertutup rapat. Menyentuh bayangan matahari di kejauhan, seolah-olah perempuan tua itu sedang mencari sesuatu di alam kembara angan-angannya. Tetapi perempuan tua itu tahu jauh lebih banyak dari Bramanti, apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan kini yang dapat dilakukannya hanyalah menarik nafas dalam-dalam. Apakah Ki Tambi akan singgah ke rumah kami? Bertanya perempuan tua itu. Begitulah yang aku dengar. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku akan mendengar kabar yang baik, yang membuat umurku tidak segera berakhir. Bramanti mengerutkan keningnya mendengar gumam ibunya. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Dengan demikian, maka sejenak mereka saling berdiam diri. Mereka masing-masing membiarkan angan-angannya membumbung segala waktu, yang sudah lampau dan yang masih akan mereka jalani. Namun sejenak kemudian Bramanti berdiri sambil berkata, Bu, aku akan turun ke halaman. Tetapi bukankah kau tidak akan pergi keluar? Kita tunggu Ki Tambi, supaya kita cepat mendengar ceritanya bersama-sama. Aku hanya akan keluar dan turun ke halaman ibu. Udara terlampau panas. Mungkin aku berada di kandang, tetapi mungkin juga aku menganyam wuwu di bawah pohon sawo. Baiklah, jawab ibunya, kalau Ki Tambi datang, aku akan memanggilmu. Bramanti pun kemudian meninggalkan ibunya dan pergi ke halaman. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Dilihatnya beberapa potong bambu bersandar pada batang sawo yang rimbun. Timbul niatnya membuat wuwu untuk menangkap ikan di sungai. Tetapi tiba-tiba saja ia merasa malas. Karena itu, maka ia pun melangkah kembali ke kandang dan kini bahkan ia berbaring di atas jerami kering. Demikianlah cerita jilid 3 bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.